Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk Bu Lulu. Kami dari kelompok 5 ergonomi hari ini ingin mempresentasikan tugas ujian akhir semester kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ergonomi yaitu Nurul Aini, Muhammad Fikri Baladi, Shauna Chandra, Yohana Sakti, dan Kosi Aulia hari ini akan mempresentasikan tugas presentasi ujian akhir semester kami. Jadi untuk tugas ujian akhir semester ini, kami mereview 2 ruangan dari rumah Aini, yaitu kamar tidur serta dapur. Yang pertama yaitu kamar tidur. Jadi pada kamar tidur ini memiliki banyak permasalahan. Yang pertama, suhu udara pada kamar sangat tinggi dan rasanya lembab. Karena ceiling dan atap sangat rendah, atap juga terbuat dari asbes, membuatnya semakin panas dan mudah bocor, sehingga menyebabkan jamur pada ceiling. Lalu dinding dan atap retak, karena kamar bersebelahan persis dengan garasi mobil dan juga ada aliran sungai di belakang kamar. Lalu kurangnya ventilasi silang pada kamar. Sudah ada exhaust fan, namun tidak terlalu membantu karena tak ada bukaan lainnya seperti jendela atau yang lainnya. Hanya ada ventilasi kecil dan itu tidak terlalu membantu. Kemudian pemilihan dan peletakan furnitur sangat random, tidak bertema, dan kurang sesuai dengan kamar yang berbentuk trapesium. Dipan yang ada juga sudah terlalu tua. Kamar berbentuk trapesium memiliki kesan kurang bagus dan menyusahkan penataan furnitur serta interior. Next. Kamar ini memiliki panjang horizontal 400 dan 300 cm dengan lebar 400 cm. Dengan terlalu banyaknya laci membuat kamar ini terlalu penuh. Next. Lalu tinggi kamar juga miring, mengikuti atap yang juga miring, dengan tinggi kurang lebih mulai dari 280 cm. Next. Ini adalah visualisasi penerapan dari kamar yang sudah ergonomis menurut kelompok kami. Bisa dilihat dari penggunaan warna pada dinding. Next. Kemudian juga bisa dilihat dengan penggunaan furniture yang pendek atau yang rendah-rendah. Next. Permasalahan ruang yang ada yaitu pertama, ceiling yang rendah. Ceiling yang terlalu rendah akan menyebabkan ruang menjadi lebih sempit, ruang menjadi mudah panas, dan terbatasnya ruang udara segar. Dan plafon bermaterial asbes berperan dalam menyerap panas yang lebih banyak. Untuk solusinya itu bisa menggunakan cat warna terang pada plafon karena warna terang memberikan efek menjauhkan. Kemudian yang kedua adalah mengecat plafon dengan warna yang sama dengan dinding sehingga plafon terlihat menyatu dengan dinding. Ini memberikan kesan yang luas pada ruangan. Next, menggunakan furniture yang rendah seperti untuk kasur, kemudian rak atau meja pendek. Ini akan memberikan kesan bahwa ruang menjadi lebih tinggi. Selanjutnya, menggunakan warna yang lembut agar tidak menelan ruangan. Seperti penggunaan warna biru yang merangsang pemikiran jadi jernih, kemudian juga dapat meningkatkan konsentrasi. Kemudian penggunaan warna hijau memberikan nuansa santai, kemudian juga memberikan kesan menjadi fresh. Next. Permasalahan selanjutnya ada pada plafon yang bocor dan berjamur. Jenis material yang digunakan sebelumnya untuk plafon yaitu gypsum. Bahan ini tidak memiliki daya tahan yang baik terhadap air maupun kelembapan. Apabila hujan turun dengan deras dan atap rumah tidak terpasang dengan benar,
maka air hujan tersebut akan menetes hingga permukaan plafon gypsum. Hal ini akan menjadi penyebab utama plafon bocor dan selanjutnya akan menghitam, berjamur, dan menyebabkan ruangan menjadi lebih lembab. Ruangan yang lembab dan berjamur dapat mengganggu kesehatan manusia. Solusi yang dapat dilakukan pertama yaitu mengecek bagian konstruksi dengan langsung melihat bagian mana yang terjadi kerusakan yang dapat menimbulkan kebocoran. Yang kedua yaitu mengatasi kebocoran pada plafon dengan rangka atap yang lebih baik. Untuk mengatasi kebocoran kembali terjadi, solusinya dapat diatasi dengan memasang pelindung tambahan seperti lapisan plastik tebal dan juga triplek. Yang ketiga yaitu menggunakan cat waterproof agar dapat menjadi barrier untuk menghindari kebocoran air serta elemen-elemen lain dari luar untuk tembus ke dalam. Yang ketiga yaitu jendela yang terlalu sempit. Jendela memiliki fungsi sebagai keluar masuknya udara dan cahaya matahari. Tetapi sebelumnya ruangan ini memiliki jenis jendela yang sangat minim fungsi karena ukurannya yang tidak proporsional dengan ukuran ruangan tersebut. Solusinya yaitu mengganti jendela dengan ukuran yang lebih proporsional, yaitu 60 x 80 cm. Yang kedua yaitu menambah teralis pada jendela agar lebih aman. Solusi selanjutnya agar udara dalam ruangan dapat terjaga dengan baik yaitu dengan menambahkan tanaman. Dengan menambahkan tanaman tersebut dapat meningkatkan tingkat oksigen dalam ruangan yang sangat berguna untuk meningkatkan mood serta meredakan stres. Jenis tanaman yang digunakan pun harus benar-benar tanaman khusus untuk indoor, di mana ketika siang maupun malam akan tetap mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Contohnya yaitu ada pada tanaman sirih gading, lalu tanaman peace lily. Masalah selanjutnya yaitu cat dinding yang sudah semakin jelek kualitasnya. Cat dinding yang sudah terkelupas dan sudah berjamur itu dapat mengganggu kesehatan karena yang terkelupas ketika cat terkelupas akan menjadi butiran-butiran partikel yang ketika dihirup dapat mengganggu pernapasan. Begitupun juga dengan cat dari dinding yang sudah berjamur itu dapat mengeluarkan udara yang sudah tidak sehat lagi. Cat dinding yang sudah jelek dan berjamur perlu diganti karena cat memiliki fungsi penting yaitu sebagai perlindungan dari air, jamur, dan sinar ultraviolet. Solusinya yaitu dengan mengganti cat dengan kualitas yang baik, dan kedua, pemilihan warna yang baik juga. Warna dapat berpengaruh terhadap luas ruangan dan produktivitas seseorang. Warna yang digunakan sebagai solusi dari kamar yang sempit yaitu memanfaatkan warna terang agar terasa lebih luas. Warna yang kami gunakan yaitu pada ruangan ini warna putih sebagai warna utama agar ruangan bisa terasa lebih luas, serta tambahan aksen warna untuk mendukung produktivitas seseorang dalam kamar tersebut, yaitu warna biru yang dikenal dapat membuat seseorang lebih fokus saat mengerjakan tugas, lalu aksen warna hijau dan abu-abu netral yang bisa membuat orang terasa lebih fresh setelah lama bekerja. Permasalahan yang terakhir yaitu keramik yang sudah retak. Keretakan keramik ini mungkin disebabkan oleh campuran takaran antara kedua semen dan pasir yang tidak sesuai. Lantai tersebut tidak direndam dalam air selama kurang lebih 1 jam. Lantai memikul beban yang cukup besar. Lapisan di bawah lantai keramik memiliki tekstur yang lembab serta berjamur. Permukaan lantai keramik yang tidak merata akibat kontur tanah. Dan kemungkinan juga keramik yang memiliki kualitas standar. Apapun penyebabnya, dari keramik yang sudah retak, itu dapat mengganggu aktivitas seseorang dan bisa menjadi hal yang membahayakan seseorang dengan membuat luka, tersandung, dan lain-lain. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut,
Maka kami merombak ulang lantainya dan memasang kembali keramik dengan kualitas yang lebih baik dengan cara yang lebih sesuai agar lantai tersebut bisa tahan lebih lama dan awet. Yaitu dapur. Eagles. Ini adalah foto dapur yang akan kita renovasi. Next. Dan ini adalah layout dapur dengan luas 225 kali 300. Di sebelah kiri ada counter dengan sink dan kompor, dan di sebelah kanan ada lemari buffet. Next. Permasalahan yang pertama adalah kurangnya ventilasi udara. Kurangnya ventilasi pada dapur menyebabkan ruangan lebih panas. Ditambah dengan banyaknya uap panas yang dikeluarkan saat memasak dengan kompor. Solusinya adalah penambahan cooker hood di atas kompor. Fungsi cooker hood adalah menghisap dan menyedot udara kotor, bau dan panas karena aktivitas di dapur. Sehingga cooker hood menjaga udara dapur tetap bersih dan sehat. Penambahan bukaan seperti jendela atau ventilasi. Menambah bukaan juga sebagai pergantian udara bersih dan kotor, dan ruangan juga tidak menjadi pengap. Next. Permasalahan yang kedua adalah banyaknya barang yang berceceran dan tidak terorganisir. Banyak barang yang tidak digunakan tidak sebanding dengan storage yang dimiliki di ruangan ini, sehingga barang pun diletakkan di mana-mana dan tidak terorganisir dengan baik. Ruangan pun menjadi lebih sempit karena banyaknya barang. Solusinya adalah penambahan storage seperti drawer atau kabinet bawah dan atas atau floating shelf pada dinding. Penyimpanan pada dinding ini sangat membantu ruangan yang sempit karena tidak memakan space yang banyak. Next. Fikri. Permasalahan yang ketiga yaitu luas dapur yang sempit. Karena seringnya dapur dipakai untuk sebuah acara, jadi dapur perlu diperluas agar lebih nyaman dan tidak sumpek ketika memasak lebih dari satu orang. Solusinya yaitu menghancurkan dinding sebagai sekat antara ruang santai sama dapur. Jadi nanti ruang santai sama dapur itu menyatu, gak ada sekatnya. Lanjut. Terus ini layout yang tadi dindingnya sudah dihancurkan. Jadi ruang santai sama dapur itu menyatu. Next. Terus permasalahan nomor 4 yaitu tempat sampah yang tidak dipilah. Salah satu penyebab sampah berbau menyengat adalah proses pembusukan sampah organik yang terperangkap di dalam plastik dan jenis sampah anorganik lain, sehingga proses dekomposisi terjadi secara anaerobik dan mengeluarkan gas metana yang berbahaya bagi tubuh. Solusinya yaitu membeli tempat sampah pilah. Jadi ini tuh sampahnya dipilah antara organik sama anorganik. Terus tempat sampah ini dapat dimasukkan ke dalam kabinet sehingga lebih rapi karena tidak terlihat dari luar. Terus memberikan pengharum ruangan karena bau sampah yang menyengat dapat mengganggu ruangan ketika memasak. Jadi dapat dihilangkan dengan pengharum ruangan berbau lemon sama kopi atau kopi. Oke, sekian dari presentasi kami. Terima kasih banyak untuk Ibu sudah meluangkan waktunya menonton presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.